T1 terhadap dalil pengadu pada angka 4.1.1. Teradu menyatakan sepanjang dalil-dalil yang mengaitkan antara kepentingan pribadi teradu dengan kebijakan yang menurut pengadu melemahkan eksistensi perempuan di ruang publik adalah dalil yang tidak benar dan dengan demikian wajib ditolak. Bahwa kebijakan dalam penyusunan peraturan KPU nomor 5 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dengan kepentingan dan motif pribadi teradu merupakan penalaran yang amat tidak wajar yang dibangun oleh pengadu terhadap teradu. Bahwa kebijakan penyusunan peraturan KPU adalah kebijakan yang bersifat kelembagaan dan tidak dapat dilekatkan pada keberadaan teradu secara personal. Setiap kebijakan dalam penyusunan peraturan KPU dilakukan melalui rapat pleno dan artinya bersifat kolektif kolegial, serta menjadi sebuah tindakan yang tidak dapat dikaitkan dengan diri personal seseorang dalam lembaga KPU. Bahwa tuduhan pengadu seolah menempatkan KPU sebagai lembaga yang dipimpin oleh seorang kepala dengan sifat perintah yang mutlak dipegang oleh kepala tersebut. Dalam KPU digunakan istilah ketua, sebagaimana lembaga yang dipimpin secara kolektif kolegial. Demikian halnya terkait pasal 8 ayat 2 huruf A PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, Provinsi, DPRD, Kabupaten Kota telah dilakukan melalui berbagai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan yang pada akhirnya diputuskan dalam rapat pleno KPU. Dan karenanya menjadi tidak ada kaitannya dengan tuduhan yang ditujukan kepada teradu. Faktanya, teradu selaku ketua KPU telah ada upaya untuk memperbaiki ketentuan tersebut dengan menyiapkan draft usulan kepada Komisi 2 DPR RI dan disampaikan kepada Komisi 2 DPR RI bukti T1. Dan telah mengajukan permohonan rapat dengan pendapat ke Komisi 2 DPR RI bukti T2. Serta telah melaksanakan konsultasi dalam RDP yang menghasilkan kesimpulan atas RDP tersebut pada tanggal 17 Mei 2023, bukti T3. Berdasarkan uraian fakta tersebut, terhadap sepanjang dalil-dalil yang mengaitkan antara kepentingan pribadi teradu dengan kebijakan yang melemahkan eksistensi perempuan di ruang publik adalah tuduhan dan dalil yang tidak benar dan dengan demikian wajib ditolak. Berkenaan dalil bahwa teradu melakukan pendekatan dan adanya perlakuan khusus dengan menggunakan relasi kuasa kepada pengadu. Dalam hal ini teradu menyatakan dalil tersebut tidak benar, subjektif, cenderung manipulatif, dan karenanya wajib ditolak. Bahwa pertemuan di antara teradu dan pengadu terjadi pada saat BIMTEK PPLN di Bali saat kegiatan Jalan Sehat pada tanggal 31 Juli 2023. Dalam perbincangan awal pada pertemuan tersebut, tidak ada sama sekali terbersit dalam benak teradu untuk merayu apalagi hingga merayu pengadu agar mau membina hubungan asmara dengan teradu. Tidak benar bahwa teradu menyatakan kondisi keluarganya teradu sedang tidak baik-baik saja dan dalam proses perceraian. Faktanya justru pengadulah yang pada saat itu berupaya dekat dengan teradu dengan bercerita hal yang sesungguhnya bersifat personal seperti soal keluarga pengadu kepada teradu. Berkenaan dalil mengenai perlakuan khusus yang mengistimewakan pengadu karena tidak merespon ketua PPLN Den Haag sehingga harus meminta tolong terlebih dahulu pada pengadu agar mendapat respon adalah dalil yang mengada-ada dan nyatanya tidak sesuai dengan isi percakapan pengadu dengan ketua PPLN Den Haag, bukti P5. Faktanya ketua PPLN Den Haag juga sering berkomunikasi dengan teradu. Adapun komunikasi antara teradu dan pengadu adalah untuk urusan-urusan PPLN dan justru pengadu yang faktanya sering meminta tolong kepada teradu menguruskan beberapa hal yang berkaitan dengan urusan PPLN Den Haag. Dengan demikian, dalil aduan pengadu berkenaan dengan proses pendekatan dan rayuan dari teradu yang memiliki tendensi adanya perlakuan khusus dengan menggunakan relasi kuasa kepada teradu adalah dalil yang tidak benar, subjektif, cenderung manipulatif, dan karenanya wajib ditolak. Terhadap dalil bahwa teradu memberi perlakuan khusus kepada pengadu dengan memesankan kamar hotel dan tiket pesawat untuk ikut serta dalam perjalanan dinas ke Singapura, bukti P4A, teradu membantah dalil tersebut. Faktanya pada saat itu pengadu meminta kepada teradu untuk diberi kesempatan mencermati dan mempelajari bagaimana pelaksanaan kegiatan BIMTEK PPLN di wilayah lain
tepatnya yang sedang dilaksanakan di Singapura, agar dapat mempersiapkan dengan baik sebelum pengadu melaksanakan BIMTEK di wilayah yang pengadu menjadi tuan rumah pada waktu yang akan datang. Permintaan tersebut disertai permintaan tolong dari pengadu agar bisa dipesankan tiket pesawat dari Jakarta Singapura dan Singapura Jakarta pulang pergi. Kemudian, teradu memfasilitasi keinginan pengadu dengan meminta tolong kepada staf teradu untuk memesankan tiket pesawat dan hotel yang digunakan pengadu, bahwa tiket pesawat maupun hotel tersebut ditanggung oleh teradu pribadi, tidak menggunakan anggaran KPU. Bukti T4. Berkenaan, suap video yang berisi ucapan untuk pengadu dilakukan pada saat di luar rangkaian atau tepatnya dibuat setelah selesai acara. Bahwa faktanya hal tersebut adalah permintaan pengadu sendiri, di mana pengadu sebelumnya mengatakan kalau pengadu adalah penggemar Vincent dan Desta. Karenanya pengadu meminta kepada teradu untuk dibuatkan video ucapan tersebut setelah acara selesai. Bahwa pada saat video dibuat, Betty Epsilon Idrus selaku anggota KPU juga berada bersama dengan teradu dalam video tersebut. Dengan demikian, dalil aduan pengadu yang menyatakan proses pendekatan dan rayuan dari teradu secara terang-terangan di hadapan publik dalam acara-acara yang sifatnya kedinasan, sehingga membuat pengadu merasa risih dan tidak nyaman adalah dalil yang tidak benar, cenderung memutarbalikkan fakta, dengan demikian wajib ditolak.